Apapun makanannya, minumnya, Teh Botol Sosro. Siapa yang tidak kenal teh botol sosro? Sekarang, setiap warung makan menyediakan teh botol sosro untuk mendampingi makanan. Teh botol ini menjadi bukti nyata tentang sebuah kisah sukses. Dan lucunya, dulu bisnis seperti ini dianggap tidak menguntungkan. Mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam minum teh. Budaya mengkonsumsi teh biasanya dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan air hangat dan cangkir. Tapi, seorang bernama Sosrojoyo berpikiran lain. Dia mempunyai ide untuk mengemas teh dalam bentuk botol. Sosrojoyo, pendiri perusahaan Sosro ini justru berpikir sebaliknya. Awalnya, ide kemasan botol berasal dari pengalaman tes cicip on-place test di pasar-pasar tradisional terhadap teh tubruk cap botol. Pada demonstrasi pertama, teh langsung diseduh di tempat dan disajikan pada calon konsumen yang menyaksikan. Namun, cara tersebut memakan waktu lama sehingga calon konsumen cenderung meninggalkan tempat. Kemudian pada uji berikutnya, teh telah diseduh dari pabrik dan kemudian dimasukkan ke dalam tong-tong dan dibawa dengan mobil. Akan tetapi, cara ini ternyata membuat banyak teh tumpah selama perjalanan karena saat itu struktur jalan belum sebaik sekarang. Akhirnya, Sosro mencoba untuk memasukkannya pada kemasan-kemasan botol limun agar mudah dibawa. Berangkat dari itu mereka berpikir bahwa penggunaan kemasan botol adalah alternatif yang paling praktis dalam menghadirkan kenikmatan teh langsung ke konsumen. Melihat hal itu kemudian Sosrojoyo tumbuh ide yang mengawali sukses bisnisnya. Dia memasukkan minuman teh itu tidak ke dalam tong melainkan ke dalam botol limun. Selain mudah dibawa, konsumen juga langsung dapat menikmati tanpa harus menunggu. Dulu, target dari teh botol ini adalah para supir atau pejalan kaki. Dibuatkanlah kemasan botol yang praktis dan disediakan di kios-kios yang ada di pinggir jalan. Jadi, jika ada yang haus, ya tinggal minum Sosro. Plus ditempatkan dalam box es, sehingga menjadi dingin. Tapi kisah ini tidak berjalan lurus seperti halnya sebuah garis lurus. Karena, saat pertama kali Sosro diluncurkan, konsumen menganggapnya aneh. Udah dimasukin botol pakai pendingin, lagi. Zaman dulu box pendingin atau kulkas bukanlah hal lazim. Tentu saja merubah kebiasaan-kebiasaan tak semudah membalik telapak tangan. Pada masa-masa awal peluncurannya, teh botol Sosro tidak banyak dilirik oleh konsumen. Mereka justru menganggap aneh produk ini, karena kemasan botol dan penyajian dinginnya. Namun Sosro tidak patah arang. Perusahaan ini terus mengedukasi pasarnya melalui iklan-iklan di berbagai media dan promosi-promosi on the spot. Perlahan tapi pasti produk teh botol Sosro mulai mendapatkan tempat di hati konsumen Indonesia. Terlebih ketika slogan, apapun makannya, minumnya teh botol Sosro, dimunculkan. Slogan ini tidak saja mengguncang sesama produk teh namun juga produk minuman secara keseluruhan. Keunikan kedua dari metode pemasaran teh botol Sosro adalah pada kekakuan dari produk itu sendiri. Sesuai teori pemasaran, konsumen secara alami mengalami perubahan atribut kepuasan seiring berjalannya waktu. Perubahan itu dapat disebabkan karena gaya hidup, kondisi ekonomi, atau kecerdasan yang naik meningkat. Seiring perubahan pasar itu harusnya produk yang dipasarkan harus menyesuaikan dan mengikuti tren yang ada. Namun yang terjadi pada produk teh inovatif ini justru kebalikan. Semenjak diluncurkan pada tahun 1970, produk teh botol Sosro baik rasa, kemasan logo maupun penampilan tidak mengalami perubahan sama sekali. Bahkan ketika perusahaan multinasional Pepsi dan Coca-Cola masuk melalui produk teh Tekita dan Fresti, Sosro tetap tak bergeming. Alih-alih merubah produknya, dengan cerdas Sosro justru melakukan counter branding dengan mengeluarkan produk ST dengan volume yang lebih besar. Strategi ini ternyata lebih tepat, kedua perusahaan multinasional itu pun tak berhasil berbuat banyak untuk merebut hati konsumen Indonesia. Sekelumit kisah sukses Sosro itu memberi pelajaran pada kita betapa pemasaran tidak hanya sekedar ilmu yang penting. Faktor pengetahuan terkadang hanya memberi kontribusi kecil pada kesuksesan produk kita ketika dipasarkan. Faktor sisanya adalah seni dan intuisi yang dapat memandu para pemasar mencapai hasil yang di luar dugaan.
Gabungan antara ketiganya lah yang dapat menghasilkan seorang pemasar yang jenius dan berpikir di luar kebiasaan yang ada. Mungkin tidak banyak orang seperti itu di dunia ini, tapi mungkin juga dari jumlah yang sedikit itu ternyata Andalah salah satunya. Semoga kisah ini menginspirasi banyak orang di luar sana sehingga muncul lagi ide-ide kreatif yang membanggakan nama Indonesia ke depannya.